12 tanda ini menunjukkan kalau kamu adalah super empath, manusia super yang langka yang memiliki bakat empati yang sangat tinggi. Sebenarnya, empath bisa dikatakan juga sebagai bakat spiritual, tapi ada juga orang yang sudah terlahir dengan bakat empath yang tinggi sejak kecil. Umumnya, orang yang mengalami kebangkitan spiritual atau spiritual awakening akan menjalani fase penyembuhan, pemulihan, dan pencarian jati diri. Ini biasanya terjadi secara bersamaan seiring dengan meningkatnya level kesadaran manusia. Ketika kesadaran manusia mulai meningkat, maka bakat empath ini juga akan semakin muncul. Ada beberapa jenis empath di dunia ini. Ada empath biasa, dark empath, dan juga super empath. Manusia di dunia ini banyak yang tergolong empath, tapi hanya sedikit sekali yang tergolong sebagai super empath. Menurut riset yang pernah dilakukan oleh Dr. Michael Banisi, yaitu profesor psikologi dari Goldsmith, ditemukan bahwa super empath ternyata hanya ada sekitar 1-2% saja dari populasi dunia. Bayangkan betapa langkanya super empath ini. Super empath sendiri adalah tipe empath yang sangat kuat sekali dalam merasakan energi orang lain, sehingga mereka memiliki bakat empati yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan. Bagi sebagian orang, super empath ini bisa menjadi sebuah berkah. Tapi bagi sebagian yang lain, ini bisa menjadi sebuah kutukan karena bakat ini tetap memiliki plus dan minus juga. Dan karena sekarang semakin hari semakin banyak orang yang mengalami kebangkitan spiritual, bisa jadi jumlah super empath ini akan terus bertambah seiring dengan semakin berkembangnya evolusi kesadaran bumi ke dimensi kehidupan 5D. Nah, jika kamu memiliki sebagian besar atau seluruh tanda-tanda ini, maka bisa jadi kamu adalah seorang super empath juga. Apa saja? 1. Memiliki mirror sensory synesthesia. Ini adalah fenomena di mana seorang super empath bisa menjadi cermin bagi apa yang dialami oleh orang lain, dan ia bisa merasakan seolah-olah ia ikut merasakan emosi dalam peristiwa tersebut, seolah-olah super empath itu adalah orang yang mengalaminya sendiri. Misalnya, seorang super empath melihat anak kecil dipukul. Ia bisa secara otomatis seperti ikut merasakan pukulan dan rasa sedih dari anak tersebut di badan dan di batinnya. Seorang super empath juga sering terbawa suasana ketika menonton film. Misalnya nih, pemeran dalam film sedang beradegan sedih. Nah, super empath ini bisa ikut menangis, seolah-olah dia juga merasakan kesedihan yang sama. 2. Kesulitan membedakan pengalaman pribadi dengan pengalaman orang lain. Seorang super empath adalah spons emosi yang sangat sensitif. Perasaan dan energi orang-orang di sekitarnya bisa tercampur aduk dalam batinnya sehingga ia kesulitan sendiri dalam membedakan mana yang emosinya sendiri dengan mana yang merupakan emosi orang lain yang ia serap. 3. Sering kewalahan. Karena merupakan spons energi yang sangat sensitif, seorang super empath kerap sekali mengalami kewalahan, terutama saat ia berada di keramaian. Ini disebabkan karena tubuhnya terus-menerus menyerap energi dan emosi orang lain tanpa filter yang ketat, sehingga dalam batinnya berkecamuk banyak pikiran dan emosi yang merupakan campuran dari pikiran serta emosi banyak orang juga. 4. Menghargai kejujuran dan keaslian. Seorang super empath biasanya merupakan pendeteksi kebohongan alami. Hanya dengan merasakan energi orang yang ada di hadapannya, ia bisa tahu apakah orang tersebut jujur atau tidak. Dan super empath itu biasanya tidak nyaman dengan orang yang tidak bisa jujur. Dalam pergaulan sehari-hari, seorang super empath juga cenderung lebih suka berteman dengan orang yang apa adanya dan jujur daripada orang yang penuh kepalsuan dan pencitraan. Dalam menyelesaikan masalah pun, seorang super empath lebih menyukai berbicara kebenaran walau menyakitkan daripada berbicara bohong tapi menyenangkan. 5. Fleksibel, tidak mau terkunci dalam pola pikir yang kaku. Super empath adalah manusia langka yang berpikiran terbuka. Ia mampu melihat dari sudut pandang orang lain tanpa perlu mempelajari kemampuan ini. Ia juga biasanya tidak mau sembarangan menghakimi orang lain tanpa melihat dulu apa yang menyebabkan seseorang bersikap demikian. Dan seorang super empath biasanya juga tidak mau stuck atau terjebak dalam keyakinan kuno yang sudah ketinggalan zaman. Dia orang yang cenderung bisa mengikuti perkembangan zaman dan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan. 6. Punya bakat menyembuhkan orang lain. Seorang super empath mudah peduli dan menolong orang lain. Vibrasi mereka yang positif kerap kali mampu menyembuhkan orang di sekitarnya. Seorang super empath yang berprofesi di bidang kesehatan dan kebugaran, dia biasanya akan menjadi profesional yang sangat berbakat menyembuhkan. Menyembuhkan di sini tidak hanya sebatas menjadi dokter, psikolog, terapis, ataupun menjadi seorang energy healer seperti tren zaman sekarang. Kadang, super empath juga bisa menyembuhkan orang lain melalui inspirasi, motivasi, atau aktivitas-aktivitas lain yang berkontribusi dalam menyembuhkan dunia.
7. Cenderung menjaga akuntabilitas. Seorang super empath adalah orang yang bisa diandalkan dan bertanggung jawab. Ia tidak segan mengakui kesalahan, meminta maaf dan menebusnya jika memang terbukti dia bersalah. Dia punya standar yang tinggi, dia teguh dengan standar dan prinsipnya, tapi di satu sisi dia juga sadar kalau dia juga tidak sempurna. Ia bisa memimpin, tapi ia juga bisa dipimpin atau mengalah. 8. Selalu belajar dan bertumbuh. Seorang super empath adalah pengamat dan pembelajar yang baik. Ia mengamati setiap peristiwa dan menyerap pelajaran di baliknya. Ini membuat seorang super empath cenderung semakin jenius dan bijaksana. Ia juga mengalami pertumbuhan hidup yang baik. 9. Memerlukan metode yang sehat untuk menenangkan diri. Karena merupakan spons energi yang sangat sensitif, seorang super empath biasanya memerlukan cara yang sehat untuk mengisi ulang energinya kembali. Biasanya, seorang super empath kerap menarik diri dari lingkungan atau keramaian bila kewalahan, lalu menyendiri dan melakukan banyak me time untuk membuat mood serta energinya kembali pulih. Seorang super empath juga biasanya suka meditasi untuk menenangkan pikirannya yang selalu sibuk. 10. Punya perasaan mendalam. Seorang super empath bisa mudah menaruh perasaan kepada orang lain. Karena itu, biasanya seorang super empath lebih menyukai model pertemanan yang berkualitas. Jumlah temannya sedikit, tapi mereka benar-benar orang yang spesial dalam hidupnya dan seorang super empath akan memberikan perasaan terdalamnya terhadap mereka. 11. Berusaha menjaga perdamaian. Seorang super empath itu cenderung menghindari konflik dan peperangan, karena ini hanya akan menghasilkan energi negatif dan membuat dia kelelahan sendiri. Karena itu, mereka biasanya tumbuh menjadi penjaga perdamaian yang baik. 12. Bermasalah dengan batasan. Seorang super empath biasanya pernah bermasalah dengan batasan. Mereka setidaknya pernah menjadi seorang people pleaser dan kehilangan jati diri karena tidak mampu membuat batasan dan selalu berusaha untuk diterima oleh orang lain. Kesulitan membuat batasan ini disebabkan karena seorang super empath biasanya juga memiliki sifat tidak enakan terhadap orang lain, sehingga mereka cukup sering menjadi sasaran manipulasi. Untuk mencegah hal ini terjadi, seorang super empath harusnya belajar menetapkan batasan dan tidak segan menghukum atau cut off orang bila mereka melanggar batasan tersebut. Ini berguna demi kebaikan dan kesehatan mental super empath itu sendiri. Walaupun terkesan melelahkan, sebenarnya menjadi super empath itu memiliki banyak kelebihan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Seorang super empath adalah manusia langka dengan segudang potensi super. Hanya saja potensi ini kerap tertutup oleh trauma, sikap introvert, sikap tidak enakan, dan sikap tidak tegas mereka. Seorang super empath juga sering terjebak dalam hubungan beracun dengan narsistik. Biasanya ini terjadi pada super empath yang masih belum dewasa atau masih menyimpan banyak trauma yang belum diatasi. Narsistik sendiri sangat menyukai super empath karena super empath memiliki semua apa yang tidak narsistik miliki. Dengan menjalin hubungan, maka narsistik bisa bebas menyerap semua potensi dan sumber daya seorang super empath, sampai semua sumber daya tersebut berpindah ke tangan narsistik. Super empath sebenarnya memiliki potensi yang melimpah dan mereka bisa mendapatkan popularitas, kekaguman, kepercayaan, uang, dan jabatan yang tinggi tanpa perlu bersusah payah seperti seorang narsistik. Mereka secara natural adalah manusia langka yang menarik. Hanya saja potensi ini kerap tidak mereka sadari atau bahkan terkubur karena dimanipulasi oleh orang lain. Agar bisa mengeluarkan semua potensi diri, maka super empath harus berkembang menjadi super empath yang sehat dan tahu siapa jati dirinya. Dengan demikian, ia tidak lagi mudah dimanfaatkan, dimanipulasi, dan direbut oleh orang lain. Bagaimana cara menjadi seorang super empath yang sehat? Bisa dimulai dengan membereskan trauma yang masih ada, menyembuhkan diri, dan meningkatkan level kesadaran kita. Selanjutnya, bisa kita diskusikan secara privat dalam sesi private consultation berikut ini. Di sini, kalian bebas konsultasi terkait penyembuhan, spiritual awakening, keluar dan sembuh dari hubungan toksik dengan para dark triad, atau topik lain terkait kesehatan dan pertumbuhan diri. Kalian juga bisa mendapatkan panduan meditasi dan hipnoterapi dalam sesi ini jika diperlukan. Sayangnya, program ini belum tentu akan saya buka terus. Jadi mumpung ada, daftarkan diri kalian dan buat janji segera. Cek deskripsi video untuk pendaftaran dan informasi selengkapnya.